kita ilmu perbandingan agama. Ini yang bisa menaklukkan. Jadi kalau ada anak muda ragu dengan Islam, oh pakai kristologi. Apalagi anak muda pacaran pengen murtad, taklukkan pakai kristologi itu. Apa kamu mau murtad dari Islam ini? Mau ikut ini? Kamu kalau pindah, apa filosofi pindah itu? Pindah itu harus kepada tempat yang lebih baik. Contoh, kamu kerja di bank ini, gaji kamu 5 juta sebulan. Tahu-tahu ada bank lain menawarin kamu pindah, ditawarin pindah bank. Berapa gajinya? 5 juta juga. Apalagi 4 juta. Mau pindah enggak? Ngapain pindah? Jangankan lebih rendah, sama saja kita tidak mau pindah. Kalau mau pindah itu kalau ada nawarin 6 juta, pindah. Artinya pindah itu harus kepada yang lebih baik daripada yang ditinggalkan. Betul tidak? Nah, Anda mau pindah, pastikan tempat Anda pindah itu lebih baik tidak? Ini dalilnya. Oh, berapa banyak orang mau murtad, alhamdulillah nggak jadi murtad lagi dia. Pendekatannya dengan ilmu-ilmu perbandingan agama itu. Jelas Bapak Ibu? Jelas. Jadi ini penting ke dalam memantapkan iman Islam kita bahwa Islam satu-satunya agama yang benar. Dan yang lain, inna dina indallahil Islam. Sekaligus membentengi akidah kita dari bahaya pemurtadan. Dan ilmu ini efektif kita gunakan alat dakwah kita kepada orang non-muslim. Jadi kita bentengi, tapi tidak cukup di situ. Kita jadikan alat untuk dakwah kepada mereka, kepada Islam ini. Mereka bukan musuh kita. Orang Kristen bukan musuh kita, tapi orang Kristen itu objek dakwah kita. Apa Pak? Objek dakwah kita. Kita tidak jadikan mereka musuh, kecuali mereka benar-benar memusuhi kita. Islam tak boleh. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah sebutkan dalam surat Mumtahanah, Allah tidak pernah melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil kepada orang non-muslim apapun agama mereka, sepanjang mereka tidak membunuh kamu karena imanmu dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Selagi mereka berbuat baik kepada kamu, kamu wajib berbuat baik dan berlaku adil kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah sangat cinta kepada orang yang berlaku adil. Wah, Islam ini tuntunannya luar biasa Pak. Tidak boleh kita ganggu orang Kristen. Maka dalam Islam dibagi-bagi kafir itu. Ada namanya kafir zimmi. Orang kafir, orang non-muslim yang tinggal di wilayah orang Islam dan dia baik, tidak mengganggu. Haram darah dia kita hilangkan, haram harta dia kita rampok, haram kehormatan dia kita injak-injak. Sampai Nabi katakan, man adza zimmiyan faqad adani. Siapa yang memerangi kafir zimmi, dia sama saja memerangi aku. Wa man adani faqad adallah. Siapa yang memerangi aku sama dengan memerangi Allah. Sampai segitunya statement Nabi bahwa kita tidak boleh mengganggu orang non-muslim apabila dia tidak mengganggu kita. Betul? Itulah Islam. Ya, itulah Islam. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ya, tapi ketika mereka tidak taat dengan undang-undang, dengan aturan, membangun rumah ibadah misalnya di komunitas orang Islam, itu melanggar undang-undang negara. Kan sudah ada SKB 3 Menteri toh? Ada undang-undangnya, itu tidak boleh. Apalagi sampai membangun Holy Land, tanah suci. Wah, itu lebih dahsyat lagi. Oh, membangun rumah ibadah aja nggak boleh di wilayah yang bukan ada agama itu. Apalagi membangun tempat suci, itu lebih dahsyat lagi. Nah, yang itu namanya bukan kita usil, tapi itu menegakkan undang-undang, menegakkan hukum, melanggar undang-undang. Betul? Jadi Bapak Ibu Saudara, itulah Islam. Islam itu luar biasa, ya. Ya, luar biasa Islam ini. Makanya kami ini mantap imannya di Islam. Sampai ada orang nanya sama saya, Ustaz, saya ini kalau lihat kalian itu iri Ustaz, lihat mu'allaf itu. Kenapa Ustaz mu'allaf itu lebih hebat kadang-kadang imannya, Islamnya, pemahamannya dari kami muslim turunan ini?
Saya bilang begini, Bapak Ibu kan muslim turunan, kalau kami kan muslim tanjakan, saya bilang. Jadi ada muslim turunan, ada muslim tanjakan. Bedanya di mana? Muslim turunan dan muslim tanjakan. Kalau diibaratkan mobil Bapak Ibu, mobil kalau jalan lagi menurun, yang diinjak rem apa gas, Pak? Rem apa gas kalau nurun? Gak mungkin gas, pasti rem. Makanya suka telat ke masjid, telat ke majelis taklim, ngerem terus gak nyampe-nyampe. Itulah kalau turunan, ngerem terus dia. Coba kalau tanjakan, yang diinjak rem apa gas? Gas, gaspol langsung, tancap terus. Ya, saya teringat diri saya begitu masuk Islam dulu, seminggu saya bisa baca Quran. Saya belajar bahasa Arab 3 bulan sudah lancar bahasa Arab. Dituntut subhanallah. Kenapa? Gaspol. Karena kita merasa Allah berikan hidayah itu mahal sekali. Betul? Enggak Allah berikan kepada semua manusia. Walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'an. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Kalau Tuhanmu mau, bisa saja seluruh umat manusia ini dijadikan satu agama, Islam semuanya, kalau Allah mau. Tapi Allah tidak mau. Allah menghargai hamba-hambanya. Allah menghormati hak asasi manusia. Dia tidak paksakan kekuasaannya untuk menjadikan umatnya ini satu agama saja. Tidak. Allah berikan kemerdekaan, Allah berikan kebebasan kepada manusia untuk memilih agamanya. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau beriman, silakan dia beriman. Siapa yang mau kafir, silakan dia kafir. Nanti masing-masing pertanggungjawabannya di akhirat, bukan di dunia ini. Saya persilakan Bapak Ibu, kalau ada yang ingin bertanya, falyatafadhal, silakan. Yang mau bertanya, silakan. Ya, Masya Allah, beliau mau tanya. Ya, saya mu'allaf itu di atas 20-an tahun. Ya, dan saya begitu masuk Islam, saya kuliah di perguruan tinggi Saudi Arabia, cabang Jakarta. Alhamdulillah, dan sekarang saya memimpin 6 pesantren. Ya, ada pesantren modern namanya Darul Ilmi Indonesia yang kurikulumnya saya ambil dari Gontor 100% dan berbahasa Arab bahasa Inggris seperti Gontor, dan guru-gurunya semua saya impor dari Gontor. Alhamdulillah. Salah seorangnya beliau ini, beliau master dari alumni Gontor dan juga masternya dari Presiden University di Jakarta. Iya. Terima kasih Pak. Masya Allah, luar biasa. Ibu siapa namanya? Ibu Siska. Jadi itulah bedanya penguasa kita yang Muslim dengan penguasa Kristen. Kalau kita orang Islam jadi penguasa, tidak pernah punya target-target untuk dakwah. Tapi kalau mereka penguasa, baik penguasa formal di pemerintahan maupun di perusahaan-perusahaan, mereka langsung punya target untuk menjalankan misi-misi mereka. Jadi ibu selaku pemangku amanah kekuasaan di perusahaan itu, pertanyaan ibu, berdosakah saya mendatangkan calon-calon misionaris di perusahaan itu untuk dikader dalam rangka memurtadkan umat Islam? Kalau ibu tahu berdosa, tidak boleh. Karena ibu tahu. Ya. Zolimkah saya tidak memberikan kesempatan mereka padahal mereka mau cari nafkah? Tidak. Karena selagi kita tahu, ibu wajib menyelamatkan akidah umat ibu. Ya. Kita wajib menyelamatkan akidah umat kita. Ketika kita tahu, ya, saudara kita menjadi korban, maka kita tidak boleh memberikan kesempatan itu kepada mereka. Karena yang namanya nafkah itu nggak ada apa-apanya dibanding akidah. Jadi itulah, saya terlepas daripada apa yang ibu tanyakan tadi, kita ada kesalutan tentang komitmen mereka jadi penguasa itu, jadi konglomerat. Kok yang ada di benak mereka gimana menyebarluaskan agamanya, gimana mereka memurtadkan. Kok kita
umat Islam ini mulai dari presiden, menteri, kok tidak ada pikiran-pikiran kayak gitu loh. Ini tanda tanya kita ini. Pernah enggak Bapak Ibu lihat kita bikin acara maulid atau Isra Mi'raj atau PHBI? Ketuanya itu menteri, ketuanya itu gubernur, ketua panitianya bupati. Pernah enggak Bapak Ibu lihat? Enggak ada. Tapi Bapak lihat, siapa yang jadi ketua peringatan Natal tingkat nasional? Siapa yang jadi ketua Natal tingkat provinsi? Itu langsung pejabat-pejabat yang turun tangan. Kenapa? Dia bangga dengan agama dia. Kita orang Islam tidak bangga dengan agama kita. Maka benarlah kalau Nabi katakan, kata Allah katakan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Berapa banyak jumlah masyarakat yang kecil dia mampu mengalahkan masyarakat yang besar jumlahnya. Ini terbukti di negara-negara yang mereka minoritas, mereka lebih aktif, mereka lebih luar biasa komitmen agamanya dibanding kita yang mayoritas. Ini problem kita Bapak Ibu. Terima kasih Bu. Jadi Ibu harus putus mata rantai daripada usaha itu, karena Ibu punya power di perusahaan itu. Saya pikir sudah benar Ibu tadi tindakannya, putus mata rantainya dan ambil yang beragama Islam. Kalaupun dari pihak mereka bikin komitmen bahwa mereka bukan dalam rangka untuk menjalankan misi agamanya. Ya, terima kasih Bu. Silakan yang lain kalau ada yang mau bertanya. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu, pengurus masjid itu memang harus proaktif untuk berdakwah. Tadi malam ada pertanyaan di desa. Saya terima ceramah di desa. Ada ibu bertanya, Ustadz, kenapa 20 tahun belakangan ini tidak pernah lagi kita dengarkan pengajian remaja? Dulu 30 tahun yang lalu semua masjid bikin kelompok remaja Islam masjid, remaja masjid, Risma. Kenapa sekarang tidak ada lagi pengajian Risma itu? Nah, terjadi degradasi di sini. Nah, saya pikir memang perkembangan zaman ini sangat membahayakan akidah umat kita. Beragam cara orang melakukan bagaimana melalaikan umat ini. Ya, mulai dari sosmed yang dia munculkan, pergaulan bebas, narkoba dan lain sebagainya. Ini adalah ancaman-ancaman iman kita yang sangat luar biasa. Minuman keras yang begitu bebas diperjualbelikan, pergaulan bebas dan semuanya. Nah, bagaimana kiat-kiat kita, cara kita, metode kita menyadarkan umat ini, terutama para remaja? Saya pernah masuk ke kawasan masjid di Maryland di Amerika, masjidnya orang Turki. Saya nggak tahu Pak Didik pernah nggak ke situ? Di Maryland di timur sana, di timur Amerika, itu ada masjid yang dibangun orang Turki, luas, dan subhanallah semua fasilitas yang diinginkan umat mereka bangun. Bukan hanya masjid, di situ ada fasilitas olahraga, olahraganya bermacam-macam. Ada renang, ada futsal, ada macam-macam lah. Ada fitness, ada sauna, ada macam-macam. Bahkan yang supermarketnya ada. Ya, jadi pengurus itu cerdas. Dia membuat masjid dan bagaimana cara dia menarik minat orang datang ke masjid. Dia bangun sarana dan prasarana itu dengan dibuat aturan. Kamu boleh berenang, boleh sauna, boleh fitness, boleh macam-macam. Tapi setiap 1 jam menjelang azan wajib berhenti dan wajib mereka ikut ke masjid yang beragama Islam. Dan mereka siapkan fasilitas sarana solat, disiapkan jubah, disiapkan mukena bagi orang yang pengen solat, yang sudah najis pakaiannya. Jadi saya geleng-geleng kepala. Itu oke lah, Turki negara kaya. Tapi dalam konteks kita sekarang, saya lihat berangkat ada mirip-mirip Joko Karian di Jogja itu. Laporan pengurus kasnya zero. Kemana uang itu dipakai? Ternyata buat menuntaskan semua masalah umat di sekitar masjid itu.
Subhanallah, ini konsep yang luar biasa. Akhirnya makmur orang di sekitar. Sampai orang kehilangan motor diganti motor sama pengurus. Kehilangan sendal diganti sendal. Kehilangan apa diganti semua. Wah hebat, visioner ini pengurus ini. Jadi bagaimana kita di sini membuat program-program, kalaupun tidak bisa persis, paling tidak meniru dikit-dikit. Anak remaja begini, bagaimana cara kita mengundang anak remaja supaya mereka berminat, tidak jenuh, tidak bosan. Ya, kita pelajari apa kesukaan remaja. Oh, anak-anak remaja itu suka, wifi, suka internetan. Siapkan ruangan-ruangan khusus untuk internetan. Diprotek, bikin wifi di situ. Oh, anak-anak muda suka main tenis meja, siapkan tenis meja. Oh, anak muda suka fitness, siapkan sarana fitness. Jadi ini juga mengikuti, saya yakin dengan dibuat aturan-aturan pada waktu jam-jam sholat mereka sholat, waktu jam-jam mengaji mereka diajari mengaji. Itu saya pikir hal-hal yang happy, membuat mereka menyenangkan datang. Begitu juga pengurus jamaah. Di Jakarta itu musim, tiap pagi habis kuliah subuh disiapkan sarapan. Kan lumayan, dapat sarapan gratis. Dari mana? Masjid itu bukan hanya dari kasnya. Ada jamaah masjid yang punya rezeki, pengen berbagi. Wah, saya minggu ini dari saya nih. Nah, seperti Pak Haji Mudrik, tiap Jumat itu dia masakin semua, dia kirim ke masjid-masjid. Jadi ini semua kreasi, bergantung maunya pengurus. Kalau pengurus itu punya kemauan ke arah itu, bisa banyak yang kita lakukan. Ustadz, nanti kalau kami kekurangan uang gimana? Masjid paling gampang cari uang. Kenapa Joko Karian berani zero? Karena ketika masjid membutuhkan dana, katakan, oh ini masjid mau bayar listrik bulan ini sekian juta, bayar karyawan sekian juta, umumin di masjid. Hari itu terkumpul dana, bisa surplus daripada yang diinginkan. Kenapa? Kalau sudah pengurus punya visi seperti itu, percayalah umat ini semuanya, dan umat tidak akan segan-segan bersedekah yang sebanyak-banyaknya buat masjid yang seperti itu. Saya sering marah di Jakarta ketika laporan kas masjid sekian ratus juta. Saya bilang, Anda sebagai pengurus masjid tidak punya visi membangun dakwah ini. Anda simpan-simpan uang umat ini, buat apa itu uang? Sementara di desa-desa sana banyak masjid lantainya masih lantai pasir, lantai tanah. Kenapa masjid tidak mengangkat anak satu masjid? Coba satu masjid yang di kota-kota mengangkat anak, angkat satu masjid juga di daerah-daerah terpencil. Ini masjid ini jadi anak angkat masjid saya. Semua saya biayai. Bikin WC, bikin ini, bikin itu, biaya dari kota. Kenapa Anda tidak lakukan itu, saya bilang. Jadi Bapak Ibu, itu semua bergantung visi kita. Kita punya DMI, Dewan Masjid. Apa fungsi DMI? Tidak punya gerakan apa-apa. Coba lihat orang DG, Dewan Gereja Indonesia, semua gebrakannya luar biasa. Tidak ada Bapak Ibu, lihat ada gereja minta bantu di jalan-jalan, tidak ada. Coba lihat masjid, banyak minta bantu jalan-jalan. Karena DMI-nya tidak berfungsi apa-apa, kecuali DMI kendaraan politik, betul nggak? Kalau sudah mau pilkada, mau pilpres, muncullah DMI. Baik. Terima kasih Pak. Pak siapa namanya? Selamat. Pak Selamat ya. Pak Selamat, di dalam sistem Islam, kalau orang murtad itu sanksinya berat. Apa sanksinya? Kata Nabi, man baddala dinahu faqtuluhu. Siapa yang mengganti agamanya atau murtad, bunuhlah dia, kata Nabi. Karena murtad ini sangat bahaya dalam Islam. Dia menjadi informan nanti, menjelek-jelekan Islam, memberikan informasi yang negatif, macam-macam itu. Maka sanksinya kepada orang yang murtad itu sebenarnya dibunuh. Ya, kalau dalam sistem Islam. Karena kita tidak menggunakan sistem Islam itu, tentu sikap Pak Selamat ini ya menghadapi keluarga yang seperti itu, yang sangat militan, dan Bapak tidak punya kemampuan mendakwahi mereka, maka saya pikir solusinya lebih baik Bapak menjauh saja. Ya, menjauh dari keluarga itu. Ya, karena ada kemungkinan juga Pak Selamat jadi target. Nah, bisa menjadi target juga nanti. Ya kan? Apalagi namanya ipar. Nah, jadi
ketika kita tidak mampu untuk mendakwahi mereka karena mereka lebih kuat daripada kita, katakan secara finansial, ya sudah, kita mengalah. Kita jangan coba-coba merapat ke dia yang nanti kita akan keseret. Ya. Nah, yang kasihan tadi bapak mertua sudah masuk Islam kok malah murtad lagi. Mungkin dia selama Islam itu tidak ada pengetahuan. Ditambah lagi mungkin susah hidupnya, ditolong sama anaknya, akhirnya ikut seagama. Anaknya murtad dan militan lagi. Dan kadang-kadang memang orang murtad itu Pak lebih militan daripada yang Kristen tulen. Sama juga yang mualaf. Kadang-kadang yang begitu masuk lebih hebat dia, ya, lebih komitmen dia terhadap agama barunya. Jadi menurut saya sikap bapak itu menjauh aja dari keluarga itu. Karena kalau bapak nanti sering-sering ngumpul, pasti bapak jadi target nanti, ya. Nah, karena memang kekuatan ekonomi itu bukan main. Maka kalau Sayyidina Ali wanti-wanti, kadal fakru ayyakuna kufran. Hampir-hampir kemiskinan itu bikin kamu kafir. Jadi kafir dan fakir itu tetangga, itu dekat. Kafir dan fakir. Jadi kalau sudah fakir, lama-lama bisa kafir nih. Maka kita tidak boleh fakir-fakir amat. Kita tidak boleh miskin-miskin amat. Ya. Kenapa? Karena makanya dalam Islam itu kita, Allah berikan sumber-sumber rezeki yang banyak kepada umat Islam, dijelaskan dalam Al-Quran itu. Kalau itu diperhatikan orang Islam, tidak ada orang Islam yang hidup di bawah garis kemiskinan. Karena ada 8 sumber rezeki kita disebutkan dalam Al-Quran itu. Ada 8. Ada 8 Pak. Ya, kalau itu diperhatikan tidak mungkin kita miskin. Mana yang 8 itu? Saya kasih sebagian aja. Yang pertama, sumber rezeki kita dari mana? Dari rezeki jaminan yang Allah tetapkan. Kata Allah, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Tidak ada makhluk hidup yang melata di muka bumi ini, siapapun dia, makhluk hidup, terkecuali rezekinya sudah ditanggung sama Allah. Mau dia muslim, mau dia kafir, mau dia sholat, tidak sholat, ada rezekinya dikasih Allah. Karena Allah itu ketika menghidupi manusia, makhluk hidup diberikan rezekinya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, karena kita tidak tahu sumber berapa banyak rezeki jaminan dikasih Allah dan kebutuhan kita banyak, maka Allah berikan kita sumber rezeki dari yang lain. Dari mana? Dari usaha. Usaha itu wajib. Allah katakan, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Allah tidak akan memberikan kepada manusia kecuali apa yang dia usahakan sendiri. Apalagi sumber rezekinya banyak. Lewat bersyukur. Allah katakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, kami tambah. Itu sumber rezeki. Apalagi lewat takwa. Lewat takwa itu sumber rezeki. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan keluarkan dia dari segala macam kesulitan hidupnya dan dia diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka datangnya. Maka saya tidak percaya ada orang takwa tapi hidupnya kebelangsat. Tidak percaya saya. Itu menyimpang dari Quran. Orang takwa tidak mungkin hidupnya di bawah garis kemiskinan. Itu rumus. Karena Allah mengatakan orang yang takwa itu diberikan dia jalan keluar dari permasalahan hidupnya dan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka datangnya. Apalagi sumber rezekinya dari banyak-banyak istighfar. Istighfar bukan hanya mengampuni dosa, tapi istighfar itu juga sumber rezeki. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumditkum bi amwalikum wa banin. Allah mengatakan banyak-banyak kamu istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan istighfar itu nanti Allah akan turunkan kepada kamu hujan yang lebat, yang dengan hujan itu tanam-tanaman kamu menjadi subur. Kemudian wa yumditkum bi amwalin wa banin, kamu diberikan harta yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala dari banyak-banyak istighfar itu.
Jadi istighfar itu mendatangkan harta. Apalagi lewat menikah. Wa ankihul ayyama minkum wassalihun iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Wahai para pemuda, wahai para gadis-gadis, ya, menikahlah kata Allah. Kalau kamu miskin sekarang ini, maka apa kata Allah? Yughnihimullahu min fadli. Allah berikan kamu kekayaan dari sisinya. Jadi nikah itu mendatangkan harta. Ada bapak-bapak ngomong ke saya, Ustaz, katanya di Quran ada ayat kalau nikah mendatangkan harta. Saya sudah nikah tapi masih miskin. Saya bilang nikah lagi bapak. Ibu-ibu jangan dengar ini. Nikah itu mendatangkan harta. Apalagi memperbanyak anak. Memperbanyak anak. Wala taqtulu auladakum khasyatal imlaq. Nahnu narzuqukum wa iyyakum. Jangan kamu bunuh anak-anakmu itu karena kamu takut miskin. Kamilah yang memberikan rezeki kepada mereka dan kepada kamu. Jadi banyak anak itu banyak rezeki. Jadi Bapak Ibu, subhanallah, dengan konsep Quran itu sebenarnya tidak mungkin ada orang Islam hidupnya di bawah garis kemiskinan kalau dia sudah praktek isi Quran itu. Kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan tausiah dari Ustaz Dr. Tengku Azhar dan dari saya ini bermanfaat, bisa menguatkan akidah Islamiyah kita. Dan juga ilmu yang kita pelajari sedikit ini, semoga ini menjadi sarana kita juga untuk berdakwah kepada orang di luar Islam. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu Saudara, setiap kita adalah punya target mengatakan dari sekarang ini, ya Allah, saya akan mengambil pekerjaan yang paling bergengsi, yaitu berdakwah. Saya boleh tentara, boleh polisi, boleh apa, tapi tugas berdakwah yang paling gengsi ini kapanpun tidak akan saya tinggalkan. Kalau itu kita niatkan, insya Allah Bapak Ibu, Allah akan berkahi hidup kita. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Dan saya kembalikan kepada Dr. Tengku Azhar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.